Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Mbak Dewi dan juga Mitra Buana, Iya. ada beberapa faktor yang menyebabkan karies pada gigi. Ini kalau nggak salah ada 6 ya. Apa saja itu Bunda? Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, yang pertama, terlalu sering dan banyak mengkonsumsi makanan yang bersifat kariogenik atau mengandung gula dan karbohidrat. Nah, makanan kariogenik ini bersifat menetap lebih lama di rongga mulut. Nah, contohnya misalnya makanan manis, ada gula, sirup, permen. Nah, anak-anak ini kan suka permen ya Mbak Ya, Dewi suka ya. sekali kalau itu Nah, yang manis-manis. coklat, kue-kue kering, ya, soda, minuman instan ini ya Mbak. Sekarang kan banyak sekali minuman instan yang berbagai macam, ada perasa apa ya, Betul. buah-buahan, apapun itu banyak sekali. Dengan Kemudian aroma-aroma itu. makanan cepat saji ini juga sangat berpengaruh. Nah, bentuk fisik dari makanan ini melengketkan ya, bisa melengketkan, melekat di permukaan gigi, terselip di celah-celah gigi juga. Nah, ini akhirnya ini tadi bisa membuat lubang gigi tersebut gitu ya. Nah, kemudian untuk faktor yang kedua, kebersihan mulut yang kurang terjaga. Ini seperti yang kita bahas tadi di depan. Iya. Salah satu cara yang disarankan untuk mencegah kerusakan gigi ini adalah rajin menggosok gigi. Minimal 2 kali dalam sehari, terutama ya pagi dan juga menjelang tidur. Biasanya ini anak-anak ini Mbak Dewi dan Iya. juga Mitra Buana, kalau mau tidur tuh biasanya malah minum susu. Iya, betul sekali Bunda Sudah itu. sikat gigi, sudah gosok gigi, Iya. terus baru minum susu. Nah, ini juga mungkin bisa dirubah ya kebiasaan ini, tapi minum susu dulu baru Gosok gigi. Nah, gitu. gosok gigi baru tidur. Mungkin seperti itu. Nih. Kemudian yang ketiga Mbak Dewi dan juga Mitra Buana, tertularnya mikroba kariogenik, Streptococcus mutans dan Lactobacilli. Ini dari orang tua ke anak. Bakteri kariogenik ini adalah kunci awal dari karies gigi karena mampu mengubah karbohidrat menjadi asam yang merusak enamel gigi. Mungkin itu Mbak Dewi dan juga Mitra Buana. Iya, mungkin masih ada faktor yang lain ya yang menyebabkan karies gigi pada anak ya Bunda. Ada Baik, ya nanti beberapa lagi. ya nanti akan kita bahas kembali dalam live talkshow kesehatan siang hari ini. Baik Mitra Buana, kita akan jeda terlebih dahulu ya, dan masih dengan tema nutrisi penting untuk kesehatan gigi dan mulut bersama narasumber kita ada Ibu Litu Hayu Gutomo SGZ, ahli gizi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonego Sragen, atau kita akrab memanggilnya dengan Bunda Hayu gitu ya. Baik, dan masih kami persilahkan Anda untuk bergabung ataupun berinteraktif bersama kami melalui line telepon 0271890799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 082133950947. Kita akan kembali untuk Anda. Kita simak dari Chicago, Song for You. Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, kembali dalam acara Live Talkshow Kesehatan bersama saya Dewi Ratih sebagai pemandu acara siang hari ini, dan masih seputar tentang nutrisi penting untuk kesehatan gigi dan mulut ya, bersama narasumber kita Bunda Hayu dari RSUD Dr. Suhadi Priyonego Sragen, yang beliau adalah seorang ahli gizi. Nah, sepertinya Bunda ini sudah ada yang bergabung melalui line telepon kita ya di 0271890799. Mungkin bisa Dewi sapa dulu, ini ada siapa? Silakan. Halo, selamat siang Bu Nasri. Halo, selamat siang Sing Dewi Ratih dan Bu Dokter. Iya, selamat siang. Dari Pupu mau tanya. Dulu saya masih kecil atau umur 25 itu, dulu tuh makannya dingin-dingin, minumnya juga dingin. Tetapi sudah usia 65 sampai sekarang itu kan campur-campur minumnya dan makannya. Contohnya beli bakso kan panas, terus minumnya es teh kan dingin. Apa juga mengaruhi gigi tuh Bu? Sekian,
ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sarbini. Iya. Gigi saya sudah habis. Giginya Karena sudah. makanya campur-campur minta minumnya. Iya, usia berapa sekarang Pak Sarbini? Ya, terima kasih. Usia berapa Pak Sarbini? 75. 75 tahun. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya Pak Sarbini, sudah bergabung siang hari ini di Talk Show Kesehatan. Nah, ini tadi Pak Sarbini dari Pelupuh Bunda Hayu yang menanyakan kalau dulu itu waktu kecil makannya dingin-dingin ya, sudah dingin gitu. Tapi kalau sekarang kan makannya panas, nanti minumnya es teh gitu Bunda. Mungkin bisa dijelaskan mengenai tentang kesehatan giginya itu nanti seperti apa begitu. Ya, terima kasih Pak Sarbini dari Plupo ya. Salam kenal dari saya Hayu ya. Iya. Terima kasih sudah bergabung. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau yang saya pahami bahwa setelah minum dingin kemudian minum panas atau sebaliknya itu sangat mempengaruhi dari enamel gigi ya. Jadi sebaiknya kalau Pak Sarbini sudah minum yang anget-anget atau yang sedikit panas itu dirubah menjadi agak sedikit dingin. Jadi kategorinya hangat-hangat ya. Baru suatu saat minum es ya yang dingin-dingin itu boleh, tapi jeda waktunya juga cukup lama. Seperti itu ya Mbak Dewi juga ya. Iya. Jadi enggak langsung setelah hangat atau panas kemudian dingin atau sebaliknya setelah dingin langsung panas. Nah, itu berlaku juga untuk makanan Mbak Dewi. Nah, kalau makan kalau bakso, soto itu kan mie ayam itu kan enaknya selagi masih panas ya. Betul Bunda. Nah, tapi itu kebiasaan yang menurut saya kurang bagus terhadap kesehatan gigi. Oh gitu ya. Ya, tapi jadi memang terkadang bakso mie ayam tuh nanti pasangannya es teh. Es teh, es jeruk. Nah, betul. Nah, ini mulai dikurangi kebiasaan seperti ini. Jadi dibiarkan sedikit menjadi lebih hangat. Ya, sedikit lebih hangat. Kalau di dalam ajaran Rasulullah juga kan seperti itu ya, nggak boleh yang terlalu panas-panas langsung. Ya, nah itu juga seperti itu Pak Sarbini ya. Jadi ditunggu sampai hangat dulu baru kemudian dihabiskan. Nah, begitu juga dengan minum es yang langsung ketika lupa kita makan makanan panas itu juga harus dikurangi, harus dihindari. Jaraknya mungkin ya jeda waktunya itu harus lebih lama. Mungkin itu ya Pak Sarbini di Plupo. Terima kasih atas partisipasi interaktifnya ya untuk acara siang ini gitu. Iya, terima kasih Pak Sarbini. Semoga jawaban dari Bunda Hayu tadi bisa membantu Pak Sarbini ya untuk menjaga kesehatan giginya seperti itu. Tapi katanya tadi sudah ompong gitu Bunda. Ya, kalau sudah ompong ya nggak berpengaruh ya. Iya. Tapi kasihan lambungnya juga Pak Sarbini ya. Kalau sudah panas kemudian dingin, nah itu nanti bereaksi. Tapi kalau sudah umur 75 itu ya organ-organ tubuhnya juga udah mulai nggak seperti yang saat umur 27, 30 masih, seperti itu. Muda. Ya. Tapi saya salut sama Pak Sarbini ini ya, usia 75 tahun tapi masih semangatnya luar biasa. Ini yang saya Bunda, suka. Masih semangat sekali. Ya. Ya, masih di Live Talk Show Kesehatan siang hari ini ya, dengan tema nutrisi penting untuk kesehatan gigi dan mulut. Nah, Bunda Hayu, sembari kita juga menunggu nanti ada pendengar yang mau berinteraktif ya bersama kita lanjut kembali tentang ini mengenai faktor-faktor yang menyebabkan karies pada anak. Kalau tadi Bunda sudah membahas 3 faktor penyebab karies gigi. Nah, faktor selanjutnya itu apakah ada lagi Bunda? Ya, ada Mbak Dewi. Ya, ini sedikit saya ulang kembali ya. Kalau tadi yang pertama terlalu sering dan banyak mengkonsumsi makanan yang bersifat kariogenik seperti mengandung gula dan juga karbohidrat. Contohnya makanan manis, gula, sirup, permen, coklat, es krim. Nah, ini juga makanan cepat saji, minuman instan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua juga kebersihan mulut yang kurang terjaga. Ya, minimal lah
gosok giginya itu 2 kali dalam sehari. Oh iya. Manakala pagi setelah makan ya Mbak Dewi. Iya. Setelah makan. Jangan bangun tidur. Justru bangun tidur itu karena tadi malam kita sudah gosok gigi kan. Iya. Jadi bangun tidur itu kita cukup minum air putih hangat ya, kemudian mandi, makan, baru kemudian terakhir gosok gigi seperti gitu. itu. Ya. Dan juga saat menjelang tidur Oh itu. gitu ya Bunda. Kemudian yang ketiga juga adanya mikroba ya, yang dari orang tua ke anak. Nah ini adalah bisa merusak enamel gigi. Dan sekarang faktor yang keempat ya Mbak Dewi dan juga Untuk Mitra faktor Buana. selanjutnya. Ini minum air di mana kandungan fluornya tidak memenuhi standar air minum yang baik. Jadi kadang-kadang nyun sewu Mbak Dewi, ini kan kita di sekitar kita ini sudah banyak sekali produk-produk air mineral ya. Betul. Air mineral baik itu isi ulang ya maupun yang sudah kemasan. Iya. Nah, kita harus pandai-pandai untuk melihat ya, menyeleksi air minum seperti yang apa gitu. layak ya, air minum yang layak untuk diminum. Kita tahu bahwa airnya harus tidak berwarna ya, tidak berbau seperti itu. Nah, kadang-kadang nyun sewu di dalam satu kemasan itu ada semacam lumut-lumut. Nah, itu hati-hati. Di setiap kemasan itu ada batas kadaluarsanya. Oh, jadi begitu. kita harus lebih hati-hati. Saya selalu menginfokan bahwa kita selalu melihat batas kadaluarsa. Apalagi itu pabrikan ya. Nah, itu jangan sampai kita mengkonsumsi makanan maupun minuman yang sudah kadaluarsa itu. Jadi kalau air putih ada kadaluarsanya, ada. Ya, jadi ada batas kadaluarsanya, batas produksi yang sampai ada batas kadaluarsanya. Iya. Mungkin itu Mbak. Kemudian yang kelima, ini yang tidak kalah pentingnya Mitra Buana, gaya hidup yang salah. Seperti yang saya bahas tadi ya. Iya, betul. Kebiasaan anak minum dengan susu botol sambil tidur. Nah, Waduh, ini perlu digarisbawahi kalau ya, yang ini. Ya, ini ya. Jadi minum susu dulu baru tidur. Iya, itu kebiasaan Bunda. Ya, terus misalnya ada pertanyaan gini, lah kalau anaknya masih kecil apa bisa? Tinggal orang tuanya, saya jawab. Tinggal orang tuanya. Orang tuanya mau enggak gitu. Contohnya yang menyimpang sedikit Mbak Dewi dan juga Mitra Buana. Kalau orang tua itu rajin membiasakan si anak itu untuk ke kamar mandi, untuk buang air kecil, itu untuk ngompol ya, itu sedikit sekali gitu frekuensinya dalam semalam ya. Iya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada pampers. Betul, ya, ada popok itu. Nah, ada popok jadinya nggak masalah. Kalau saya dulu seperti itu, rajin bentar-bentar banguni. Iya. Iya. Ya itu ya. Perlu Kemudian dicoba kalau begitu Bunda. Kenapa? Perlu dicoba. Ya, boleh, silahkan dicoba. Ini kalau dibiarkan terus-menerus, ini bakterinya senang ini ya. Jadi dia semakin membuat lubang, karena produksi air liur itu berhenti pada saat kita tidur, sehingga mikrobanya menjadi lebih aktif seperti yang saya sampaikan di awal tadi gitu ya. Iya. Selain itu juga kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman terlalu panas dan dingin. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak oleh Sarbini juga. Pak Sarbini di Pelupuh tadi Iya. ya. Nah, ini juga gitu. Akan merangsang saraf pulpa yang berkontraksi dan membuat email lapisan pelindung gigi itu menjadi rusak. Jadi kadang-kadang karena lapisannya sudah habis atau menipis, itu kadang-kadang kalau kita minum yang dingin langsung nyus. Nah, itu, kayak ada rasa nyeri gitu. Nah, itu masuk udah ke saraf giginya. Tuh nanti coba tanya ke dokter gigi ya. Kalau saya mengupasnya dari nutrisinya gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini anak-anak ini Mbak Dewi suka ngemut ya, menahan makanan lebih lama di mulut karena dia lebih asik dengan mainan yang dihadapi pada saat makan. Jadi mungkin bunda-bunda di sana yang mendengarkan kami, saya mengajak untuk anak dibiasakan makan tetapi bersama-sama dengan orang tuanya dalam satu meja. Dalam 3 kali makan sehari itu
paling tidak minimal 1 kali kita bisa duduk bersama gitu. Biarpun si kecil kan kita punya kursi kecil ya. Iya. Nah itu si anak diajarkan untuk makan bersama seperti itu. Nah kalau misalnya di luar itu yang anak harus disuap sendiri, nah itu dibiasakan untuk tidak sambil bermain melihat sesuatu, misalnya main gadget itu ya, atau main mobil-mobilan atau apa, tapi ya mungkin diajak di depan rumah itu sambil diajak cerita tapi sambil makan, serius makan, fokusnya ke makan seperti itu. Kemudian yang keenam, Mbak Dewi dan juga Mitra Buana, karies gigi lebih sering ditemukan pada anak dengan status gizi lebih atau obesitas gemukan. Ini biasa ditemukan. Nah, kenapa? Karena ya kalau obesitas tentunya dia terlalu banyak sekali makan makanan manis. Begitu ya Bunda. Ya, dan juga karbohidrat. Karena kita tahu ya sekarang pesan lewat aplikasi sudah nggak usah jauh-jauh, sudah datang sendiri, ya kan? Iya. Nah, tinggal pilih mana yang disuka. Biasanya anak cenderung tidak mungkin beli sayur, nggak ada. Tapi kalau nasi goreng, misalnya bakmi dan sebagainya itu, kemudian apa namanya donat atau apa itu yang kue-kue yang agak manis, kue manis itu pasti yang dipilih seperti itu. Tapi kalau pesan pecel karedok itu kayaknya jauh dari ya kayaknya sepertinya jauh itu Mbak. Iya. Ya gitu. Nah ini Bunda, setelah faktor-faktor yang menyebabkan karies pada anak ya, karies gigi pada anak, mungkin juga ini ada istilah diet. Nah, diet ini sebagai alternatif mencegah karies gigi pada anak. Apakah betul dan bagaimana ini penjelasannya seperti apa? Iya Mbak Dewi, terima kasih. Mitra Buana, perlu saya berikan pemahaman bahwa melakukan diet itu bukan berarti tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya. Jadi orang tuh kadang males saya melakukan diet gitu, males gitu. Tetapi pemahamannya adalah pengaturan pola makan. Jadi misalnya contohnya ini, si orang tersebut dia punya sakit gula. Berarti dilakukan pengaturan pola makan, jangan sampai berlebihan gula yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu contohnya seperti itu. Jadi diatur makannya, waktunya, berapa banyak porsinya, ya, terus apa saja yang boleh, apa saja yang tidak. Nah, contohnya seperti itu Mbak Dewi. Iya. Nah, kalau pada anak dengan karies gigi ini, supaya menyeleksi makanan yang masuk atau yang diberikan kepada anak, ya, diseleksi. Oh, ini sudah terlalu banyak makan permen dari pagi. Nah, sudah terlalu banyak makan permen dalam seminggu ini. Nah, itu juga harus dikondisikan supaya orang tua ini ikut berperan gitu ya. Jangan sampai si anak ini di sekolah sekarang sembunyi-sembunyi ya, beli tadi makan apa Dek? Enggak makan apa-apa gitu. Biasanya padahal, seperti itu. Nah, padahal jajan. Jadi ada kedekatan lah orang tua dengan anak. Dibiasakan anak itu jujur mengatakan apa adanya gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya merubah pola perilaku yang sehat. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa malam menjelang tidur minum susu dulu baru gosok gigi. Contohnya seperti itu, ya. Lalu ini apa saja makanan yang disarankan untuk kesehatan gigi dan mulut itu Bunda? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Mitra Buana, makanan yang disarankan itu sebaiknya ya ada kalsium. Ya, kalsium ini juga paling banyak ditemukan pada tulang dan gigi. Jadi kalau kalsiumnya kurang, otomatis kekuatan massa giginya atau kepadatan massa giginya juga akan berkurang, tulang juga akan berkurang, seperti itu ya. Nah, kalsium ini terdapat di mana? Di produk susu seperti keju, susu dan juga yogurt ya. Kemudian sayuran berdaun hijau tua ini juga tinggi sekali seperti brokoli, pokcoy, bayam ya. Ikan dengan tulangnya ya. Kalau kita tahu sarden, kalau yang murah ini teri, ikan teri itu kan dengan tulangnya. Kita nggak mungkin buang terinya, tulangnya ya. Ikan salmon, kemudian tahu ya, kemudian wijen dan kacang almond seperti itu. Terus yang kedua fosfor. Ya, ini ada daging unggas,
jeroan, hati, otak ayam, beras ya, makanan laut ini juga mengandung tinggi fosfor yang digunakan apa fungsinya untuk memperkuat struktur tulang dan gigi begitu. Kemudian yang ketiga Mbak Dewi juga Mitra Buana ada vitamin D. Vitamin D ini memelihara kesehatan tulang dan gigi ya. Juga berperan membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh. Tadi kan ada kalsium ya. Iya. Jadi vitamin B ini membantu penyerapan supaya kalsium itu bisa terserap di dalam tubuh. Juga untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi si anak. Ada di mana saja, ikan salmon, tuna, sarden, minyak ikan, kuning telur ya, kemudian daging merah, keju, susu, jamur, jeruk, ya banyak sekali lah. Sumber yang tidak kalah pentingnya itu yang paling murah itu berjemur di sinar matahari, Mbak Dewi itu. ya. Nah, ini banyak kontradiksi ya. Jam berapa sih sebaiknya? Nah, itu masih Ya. pertanyaan itu Ya, selalu kemarin menjadi saya pertanyaan. mendengar penjelasan dari Bu Mirati ya, dokter kulit dan Iya, kelamin, dokter kulit ya, dokter kulit. Itu ada jam di mana ada batas Mbak, batas di mana kalau 7, 8, 9 batas level apa ya, sengatan matahari itu ada di aplikasi itu bisa di-download. Itu kalau batasnya sudah 7, 8, 9 itu walaupun itu jam 10 pagi, walaupun jam 11, 12 itu baik. Jadi bukan yang biasanya jam 8 pagi, Iya. jam 7 pagi, jam 6 pagi, tapi batas-batas di atas jam 10 pagi. Oh, Itu. gitu. Jadi panas sekali, iya panas, tapi kan tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama memang bisa menyebabkan kanker kulit. Kalau tidak salah ya, pemahaman saya seperti itu. Jadi dilihat dari level apa ya, batas sengatan mataharinya itu. Baiknya yang jam 10 ke atas itu. Iya, dan itu tidak perlu sampai 1 jam apa 30 menit, itu enggak perlu seperti itu. Ya paling tidak 15 menit gitu ya Bunda. Ya, 15 sampai 20 menit mungkin ya, seperti itu. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi nih Mbak, probiotik. Ya, probiotik itu kan bakteri baik ya. Di mana kerja probiotik ini menyeimbangkan antara bakteri patogen dengan bakteri yang bermanfaat bagi tubuh, sehingga tubuh dapat bekerja normal sebagaimana mestinya untuk mencegah terjadinya karies gigi. Ya, makanan-makanan apa yang mengandung probiotik? Yogurt ya, yang rendah gula ada Mbak ya. Kemudian ada tempe yang mengandung fermentasi kacang kedelai, tempe ini mengandung B12 ya. Kemudian kimchi ini kan sayur itu ya Mbak, sayur diasinkan itu ya, atau sawi yang diasinkan itu juga boleh. Itu mengandung kalsium, beta karotin, zat besi, vitamin A, C, B seperti itu. Dan juga yang terakhir buah-buahan dan sayuran. Jadi bukan produk-produk makanan jadi atau junk food, tetapi buah-buahan dan sayuran. Karena makanan ini kaya air yang bisa mengencerkan efek gula dari makanan serta menstimulasi dan mengencerkan asam dari air liur. Seperti itu Mbak Ini Dewi. buah-buahannya apakah ada yang dikhususkan untuk kesehatan gigi ini Bunda? Enggak ada, semua buah dan semua sayuran, karena di setiap buah itu mesti kandungan airnya cukup gitu ya, seperti itu. Dan ini lalu makanan apa yang harus dihindari? Ya, Mbak Dewi dan juga Mitra Buana, makanan apa sih yang harus dihindari supaya tidak terjadi karies gigi atau gigi berlubang? Ini semua sirup, minuman ringan, minuman bersoda, susu, permen, coklat, es krim. Nah itu. Tetapi kan kita tidak mungkin ya mencegah si anak untuk tidak makan seperti ini. Betul. Tetap mungkin ada aturan main yang diterapkan orang tua kepada anak. Misalnya dalam seminggu, nanti hari Minggu makan es krim. Misalnya dalam seminggu, ada 2 hari makan permen. Kok ribet banget, tapi itu menjadi
pelajaran untuk anak supaya anak itu patuh pada kita dan juga patuh pada aturan yang kita terapkan. Ini juga kedisiplinan ya yang diterapkan Mbak Dewi dan juga Mitra Buana. Kemudian makanan-makanan yang asam, ya, ini karena asam juga ini mengandung korosif yang bisa mengikis gigi. Nah ini ya, jadi mulai dibatasi seperti itu ya. Kemudian suplemen atau obat yang mengandung gula, ini juga sifatnya mengikis lapisan email dari gigi. Seperti itu. Iya. Ya. Nah, itu tadi Mitra Buana seputar makanan yang harus dihindari ya, agar tidak terjadi karies gigi pada anak. Tadi Bunda Hayu sudah menyampaikan pengertian tentang karies gigi, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya karies gigi pada anak. Lalu sudah kita bahas juga tentang dietnya, ini sebagai alternatif untuk kesehatan gigi dan mulut. Dan juga membahas tentang makanan yang disarankan dan juga makanan yang harus dihindari untuk kesehatan gigi dan mulut. Nah Bunda, kebersamaan kita ini kan berjalan terus dan sudah hampir di penghujung acara ya di talk show siang hari ini. Ada kesimpulannya tidak Bunda dari bahasan kita siang hari ini tentang nutrisi penting untuk kesehatan gigi dan mulut? Iya, baik, terima kasih Mbak Dewi. Kesimpulan yang kami ambil dari materi siang ini yaitu nutrisi itu berperan penting dalam kesehatan gigi dan mulut ya. Dan kesehatan gigi dan mulut juga berperan penting terhadap asupan nutrisi yang baik. Seperti itu. Saya berharap Mitra Buana ini terutama peran orang tua, peran bunda ini yang harus lebih berperan aktif terhadap kesehatan gigi dan mulut si anak ini ya. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin menghindari faktor pemicu karies gigi. Di antaranya makanan yang bersifat kariogenik dan kebiasaan makan yang langsung ya panas, kemudian langsung dingin ya, dan juga kebiasaan menahan makanan di mulut lebih lama ya, atau di mood terus itu tadi ya. Dan yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium, fosfor, vitamin D, probiotik yang bermanfaat untuk menjaga kepadatan dan kesehatan gigi. Iya. Mungkin itu Mbak Dewi. Mungkin ada juga pesan-pesan Bunda untuk ibu-ibu ini biar bisa menjaga gigi anak-anak. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Pesan-pesannya, mari kita mengajak buah hati kita untuk selalu meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Terutama tadi ya, menggosok gigi minimal 2 kali sehari, baik itu di pagi hari setelah makan, kemudian malam hari menjelang tidur ya. Jadi kalau sudah gosok gigi ya sudah nggak ngambil apa-apa di dalam kulkas lagi, seperti itu ya. Mungkin itu Mbak Dewi dan juga Mitra Buana yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Baik, terima kasih untuk Bunda Hayu tentang bahasan kita siang hari ini dengan tema nutrisi penting untuk kesehatan gigi dan mulut. Nah mungkin ya dari bahasan-bahasan ini tadi bisa membantu kita Mitra Buana untuk menjaga kesehatan gigi pada anak-anak kita ya. Dan tentunya semoga bermanfaat ya tentang tema siang hari ini. Baik Mitra Buana dan pendengar, tanpa kita sadari sudah ini ya mendekati di penghujung acara talkshow siang hari ini, dan demikian talkshow kesehatan dengan tema nutrisi penting untuk kesehatan gigi dan mulut dengan menghadirkan narasumber Ibu Litu Hayu Gutomo SGZ, seorang ahli gizi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonego Sragen. Akhirnya saya Dewi Rati sebagai pemandu acara ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih juga Bunda Hayu. Terima kasih, sama-sama. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Semoga tema siang hari ini bermanfaat dan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dengan tema yang lain. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Saya Dewi Rati undur diri, selamat berkarya, tetap semangat dan selamat siang. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.